Selamat malam, teman-teman. Ini belum banyak yang join, kita tunggu dulu ya. Malam, teman-teman. Ini baru setengahnya nih yang join. Harusnya kita ada 25 orang. Kita tunggu dulu ya.
Ya, kita lagi tunggu bentar ya. Masih 17 orang ya. Oke. Slide udah kelihatan? Slide udah kelihatan belum? Halo? Kelihatan Ibu. Dan ya. Oke. Selamat malam ya, teman-teman. Ini kita tuh kan 25 ya, tapi yang hadir cuma 3. Ya udah, tapi kita mulai aja ya, teman-teman. Oke, jadi ini video conference kita yang kedua ya, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, yang waktu video conference kita yang pertama, teman-teman kan melakukan diskusi kelompok. Nah, kali ini untuk yang kedua juga kalian akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, apa yang akan kalian diskusikan pada hari ini adalah terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini gitu ya teman-teman. Dan saya rasa nih nanti hasil diskusinya akan menarik ya, karena kita akan mengangkat case-case yang emang istilahnya tuh yang sedang marak gitu terjadi, yang berkaitan dengan financial technology. Nanti saya akan bagi 5 kelompok ya teman-teman, seperti biasa. Kalian akan bergabung dengan kelompok yang tugas kelompoknya. Nah, nanti setelah itu kalian akan melakukan diskusi, lalu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nggak semua harus presentasi, nggak apa-apa. Jadi misalnya cuma satu orang doang yang jadi wakil untuk kelompoknya, nah itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke? Nah, jadi kita akan berdiskusi tentang fenomena Gen Z dan jebakan digital BNPL. Ada yang tahu nggak BNPL itu apa? Sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak BNPL itu apa? Buy now, pay later, Bu. Betul, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sadar gitu ya, di sini ada yang Gen Z nggak? Yang 18, jadi Gen Z tuh 18 sampai 24 tahun. Ada nggak? Ada Gen Z nggak kita? Rata-rata harusnya Gen Z ya? A- atau enggak nih teman-teman? Milenial, Bu. Milenial ya, maksudnya ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau berbicara tentang financial technology, mungkin teman-teman di trade-trade sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang paylater, OVO, Shopee, segala macam gitu ya. Itu kan berhubungan dengan financial technology. Nah, kembali lagi nih teman-teman, semakin istilahnya canggihnya teknologi gitu ya, semua sudah istilahnya udah digitalisasi semua. Nah, itu juga semakin memudahkan kita untuk melakukan segala transaksional teknologi. Kalau kemarin teman-teman ingat gitu ya, kita pembahasannya kan tentang uh, banking ya, mobile banking yang bank konvensional sama bank digital gitu kan, kalau teman-teman ingat. Nah, begitupun hari ini yang kita bahas adalah yang tadi nih, BNPL, Buy Now Pay Later. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan yang namanya misalnya pay later, kalau di gambaran teman-teman, pay later itu contohnya apa aplikasinya? Kalau di gambaran teman-teman? Shopee pay later, Bu. Tuh, Shopee Pay Later, terus apa lagi? Go pay later. Tuh, terus ada Dana, segala macam ya. Nah, jadi modelnya yang kayak gitulah. Nah, itu pay later. Dan eh, teman-teman ada yang pernah pakai nggak model-model kayak gitu? Pernah. Nah, eh,
Itu tuh mudah nggak prosesnya? Mudah, Bu. Ya, dan sangat mudah ya, teman-teman. Nah, jadi sesuai data ya, bahwa 68% user pay later itu berasal dari genset. Nah, saking mudahnya, itu tuh jadi tuh sehingga kita tuh nggak merasa berutang, teman-teman. Jadi tuh saking mudahnya kalian misalnya kayak mengajukan, terus habis itu tinggal foto gitu ya, tinggal store apa istilahnya store fotonya segala macam, terus dalam hitungan jam itu tiba-tiba dananya cair gitu. Nah, jadi saking mudahnya proses itu, kalian tuh ngerasa kayak tidak berutang. Dan yang terjadi adalah karena merasa mudah, jadi tuh balik lagi ya ke prinsipnya bahwa kita mudah mendapatkan sesuatu nggak ada effortnya. Nah, itu tuh pasti hasilnya itu juga nggak long last gitu loh, teman-teman. Jadi memang penggunaan utang itu bukan untuk kebutuhan mendesak. Jadi kebanyakan based on survei gitu ya, kebutuhannya tuh untuk lifestyle, jadi buat fashion, gadget, konser, kayak gitu ya. Dan saat ini pun yang terjadi ya, si Gen Z ini ada namanya fenomena doom spending. Jadi doom spending itu adalah belanja sebagai coping stress gitu. Jadi untuk istilahnya untuk healing lah istilahnya kayak gitu. Self Nah, reward, Bu. Self reward ya, Bu. iya, model-model kayak gitu ya, teman-teman. Nah, disitulah ini tuh saya juga ini pengalaman saya juga gitu ya, teman-teman ya. Kebetulan staff saya juga adalah beberapa yang memang Gen Z gitu ya, istilahnya di kantor. Dan kalau kami di bank gitu ya, jadi kami tuh sangat 3 bulan sekali itu kalau teman-teman kenal yang namanya Slick, tau nggak Slick? Jadi kalau dulu namanya BI checking, tau nggak? Ya, Bu. Tahu, Bu. Nah, jadi ini pengetahuan juga ya buat teman-teman. Jadi apapun yang kalian lakukan, makanya sangat hati-hati ya. Jadi kalian melakukan transaksi apapun yang berhubungan dengan banking, berhubungan dengan paylater, kalian punya kartu kredit, itu data kalian itu sudah terekam di OJK. Nah, OJK itu istilahnya kalau SIK tadi itu, jadi OJK itu udah punya record kalian, apakah kalian ini pernah nunggak hutang. Nah, terus habis itu pembayaran kalian itu lancar apa enggak gitu ya. Nah, itu OJK tuh udah punya datanya. Begitupun kalau kalian menggunakan paylater ini, itu akan terrecord di OJK, teman-teman. Nah, ini bener-bener cerita nyata ya. Jadi, staff saya genset, itu dia pakai paylater segala macam, karena kami di bank, kami tuh nggak boleh kok, istilahnya kita tuh nggak boleh nunggak. Jadi kita tuh harus bersih. Jadi kami boleh berutang, tapi kami nggak boleh nunggak, istilahnya gitu. Jadi orang bank itu tuh akan 3 bulan sekali itu selalu dicek apakah dia bersih utang apa enggak. Nah, staff saya kena lah gara-gara pakai paylater ini. Ya udah. Jadi ya mau nggak mau sebagai atasan ya saya harus ngurus lah segala macam, dan yang emang saya interview buat apa segala macam ya itu. Jadi penggunaannya memang buat yang enggak segala macam. Dan impact-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berutang kayak gitu, staff saya tuh utangnya kecil sekali teman-teman. Nggak nyampe puluhan juta. Tapi impact-nya itu tercatat dan bisa resiko kehilangan pekerjaan. Bayangkan dia istilahnya mungkin kayak sepertiga gajinya, tapi karena nyoba-nyoba, akhirnya dia bisa resiko kehilangan pekerjaan. Nah, jadi model kayak gitu. Jadi, nah balik lagi juga teman-teman, kayak misalnya kalian nih ya, pakai paylater, kalian misalnya ngutang cuma ratusan ribu lah misalnya, 500, which is cuma mungkin sejuta gitu ya. Tapi terus misalnya kalian nggak sadar, terus kalian nggak bayar, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu akan tercatat di OJK selamanya. Nah, misalnya beberapa tahun kemudian, kalian akan istilahnya mengajukan eh, kredit konsumtif gitu ya. Jadi kita punya bahasa tuh ada kredit produktif dan konsumtif, sorry. Jadi kalau misalnya utang kalian nggak jelas, itu masuknya kredit konsumtif. Tapi kalau misalnya nih, nanti kalian misalnya 10 tahun atau misalnya 5 tahun lagi gitu, kalian mau berutang yang produktif, misalnya pengajuan KPR. Segala syarat, segala macam kalian misalnya udah memenuhi lah ya, gaji segala macam. Tapi karena 500 ribu yang kalian lupa pakai paylater dan itu tercatat di OJK, itu nggak keluar loh kreditnya. Nah, sangat disayangkan kan, apalagi misalnya kayak rumahnya udah berjodoh segala macam.
Nah, itu juga banyak banget kejadian. Terutama misalnya kalian punya kartu kredit ya, teman-teman. Ini juga berbahaya sekali ya. Kartu kredit tuh kadang, kalau teman-teman nggak sadar tuh ada matre sebenarnya. Nah, matre itu dimasukkan ke dalam tagihan. Nilainya kecil, teman-teman, cuma 6.000, 10.000 gitu ya. Tapi itu akan membuat slik kalian atau BI checking kalian itu tuh akan cacat, istilahnya gitu. Jadi, hitungannya kalian tuh tertunggak lah. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kalau misalnya kalian nanti mau jadi pengajuan yang tadi nih, misalnya kita ngomong kayak pengajuan kredit yang produktif gitu ya. Nah, itu makanya hati-hati sekali. Nah, itulah yang kita berbicara tentang financial teknologi sangat mudah, sangat instan, tapi impact-nya juga besar di kemudian hari gitu ya. Oke, nah jadi yang kalian akan bahas adalah terkait fenomena genset dan jebakan digital BNPL. Tadi udah tahu ya, buy now pay later gitu ya. Nah, jadi kalian di sini akan pura-pura ya berperan. Jadi kita punya kelompok ganjil dan kelompok genap. Untuk kelompok ganjil, jadi coba kalian memikirkan, misalnya kalian sebagai yang punya perusahaan fintech. Jadi misalnya kalian sebagai Shopee Paylater-nya atau OVO Paylater-nya gitu ya. Nah, jadi kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian strategi perusahaan fintech untuk menjaga kesehatan finansial pengguna genset tanpa mematikan bisnis mereka dan juga terjadinya risiko gagal bayar. Nah, coba dari kalau misalnya kalian nih punya perusahaan fintech itu, yang kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian adalah terkait hal ini gitu. Kalian tentunya bisnisnya nggak mungkin mati kan, tapi kalian juga harus punya strategi gimana caranya menjaga kesehatan finansial genset ini, karena memang aplikasinya sangat terlalu mudah untuk digunakan gitu ya. Itu yang akan kalian diskusikan. Nah, strategi-strategi apa yang misalnya diterapkan untuk bisnisnya tetap jalan, terus resiko gagal bayarnya juga kecil gitu ya. Maksudnya gagal bayar terhadap genset ini, dan gensetnya tuh juga bisa istilahnya menggunakan pay later ini dengan memperhatikan kesehatan finansialnya. Nah, itu kira-kira nanti dari sisi kalian, kalian mendiskusikan hal tersebut ya. Maksudnya bisa nanti kalian pikirin deh, saya seneng sih kalau misalnya kalian bisa dapat strategi-strategi out of the box. Nah, inilah gunanya misalnya kalian itu berdiskusi dengan kelompoknya, karena banyak pikiran untuk membentuk istilah satu kesimpulan gitu. Oke, itu untuk kelompok ganjil ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, nah untuk kelompok genap atau regulator, nah yang tadi saya bilang ya, bahwa apapun yang kalian lakukan untuk istilahnya transaksional, baik lewat istilahnya Shopee Paylater, terus OVO Paylater, banking dan segala macam, itu akan terrecord di OJK. Nah, jadi untuk kelompok genap atau kalian sebagai regulator atau OJK, jadi coba diskusikan jika peran kalian sebagai regulator itu untuk fenomena ini. Jadi yang fenomena genset yang istilahnya tuh berhutang tapi untuk kebutuhan yang bukan yang mendesak lah gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi yang tadi saya cerita ya, bahwa memang genset ini mungkin berpikirnya pendek gitu ya. Maksudnya pengajuannya cepat, instan, terus cair dananya. Tapi di kemudian hari, ketika dia sudah mature, dia sudah mulai memikirkan masa depan dan tidak lagi istilahnya untuk bersenang-senang, misalnya mau apa namanya, kreditnya itu udah produktif. Nah, itu akan susah dan akan berdampak terhadap mereka, nggak akan bisa untuk melakukan kredit produktif itu hanya sebatas misalnya tadi saya bilang cuma 5.000, 6.000, karena itu akan tercatat seumur hidup di OJK sebelum istilahnya dia tuh kayak nanti bisa dilunasin, dan dilunasin pun di OJK tuh di write off-nya tuh butuh waktu ya teman-teman, makanya kita kadang tuh nggak sadar gitu ya, kecil cuman ratusan ribu segala macem, tapi mereka nggak sadar impact-nya besar di kemudian hari. Nah, disinilah peran dari kelompok genap, gimana istilahnya dari sisi regulator untuk apa namanya, mendiskusikan langkah-langkah apa atau kebijakan-kebijakan apalah misalnya kalian akan bisa keluarkan gitu ya untuk genset ini gitu. Jadi sehingga semua jalan, dari sisi bisnisnya jalan, tapi gensetnya juga istilahnya tuh nggak yang gagal bayar dan di kemudian hari berimpactnya itu nggak signifikan buat si genset tadi gitu. Jadi ketemulah di tengah-tengahnya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke, sekarang saya akan bagi ya teman-teman.
Jadi 5 kelompok, nanti kalian akan masuk ke kelompoknya masing-masing. Karena ini lumayan cukup berat ya pembahasannya, saya akan kasih waktu lumayan cukup panjang ya, sekitar 40 menit lah, sampai 45 menit gitu ya. Saya berharap sih, maksudnya kalian bisa, karena ini kita berbicara masalah strategi ya teman-teman ya. Nah, kalau beda dengan yang kemarin kan, kalian kalau yang kemarin tuh cuman mendeskripsikan ya. Kalau yang kemarin tentang bank digital sama yang bank konvensional. Kalau sekarang, istilahnya kalian harus like berpikir gitu. Dari sisi kalian tuh strategi apa yang bakal dilakukan gitu. Oke? Saya udah bikin ya 5 breakout room, silakan untuk masing-masing ke breakout roomnya masing-masing ya. Silakan. Yuk, silakan teman-teman mulai join.
Oke, selamat malam teman-teman. Yuk, kita mulai diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok ganjil dulu deh. Saya mau denger dari yang perusahaan fintech. Nanti baru kelompok genapnya itu eh, yang menyempurnakan gitu ya aturannya. Oke, kelompok ganjil dulu. Kelompok berapa yang mau jadi volunteer? Kelompok 3 boleh, Bu? Boleh, silakan. Kelompok 3. Yuk, Baik. Saya izin share screen boleh, Bu? boleh. Sebentar, saya bukain dulu ya. Udah bisa belum? Saya coba dulu ya, Bu ya. Oke. Bentar. Sudah send request, Ibu. Oke, siap. Silakan. Kelompok 3. Baik. Belum ya, belum Ini kasih. Ya, udah, belum udah. keluar ya, Bu? Ini lagi have started screen. Kita tunggu ya. Oke, silakan. Baik. Eh, Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa buka kamera. Yes, oke. Kami dari kelompok 3. eh, Di sini kami sebagai perusahaan fintech dan hasil diskusi kami untuk strategi fintech dalam tetap menjaga kesehatan keuangan Gen Z sebagai klien kami ya dan mengurangi risiko gagal bayar. Oke, di sini kelompok kami menyadari bahwa Gen Z sangat aktif ya Bu ya untuk penggunaan layanan ini, sehingga Mm-mm. kemudahan akses ini meningkatkan perilaku konsumtif. Nah, risiko utama yang mengintai kami sebagai perusahaan fintech adalah overspending, gagal bayar, hingga kredit macet. Nah, balik lagi, tantangan terbesar kami, bagaimana kami sebagai perusahaan fintech dapat menghasilkan profit tapi sembari memastikan pengguna tetap sehat secara finansial. Nah, dari diskusi kami tadi, kami come up dengan beberapa kesimpulan ya, Bu. Mm-mm. Yaitu uh, intinya adalah kita harus menerapkan responsible lending, di Hmm. mana kita bisa Apa tuh mulai dari responsible lending apa nih? uh, lending yang bertanggung jawab Oke. di bahasa Indonesia ini ya, Bu ya. Oke, oke. Baik, kita tidak memberikan pinjaman yang berlebihan, Bu. Hmm. Dimulai dari kredit scoring yang benar atau uh, pemberian limit yang uh, sesuai dengan profil pengguna atau user ya, Bu ya. Jadi di sini kita menerapkan strategi untuk menganalisis data alternatif gitu, Bu ya, uh, Hmm. dalam setiap user secara lebih akurat. Nah, uh, tekniknya ya mungkin bisa dengan AI gitu ya, atau juga bisa personalisasi limit dengan cara mungkin slip gaji atau juga NPWP yang diberikan pada saat pendaftaran. Seperti Oke. itu. Lalu ada juga limit bertahap sehingga ini membatasi over uh, konsumsi tadi gitu ya atau Hmm. impulsif yang bisa dilakukan oleh user pada saat melihat wah limit saya besar sekali, saya harus spending apalagi seperti itu kita batasi dengan cara membatasi limit atau meningkatkan limit secara bertahap. Oke. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada edukasi finansial. Nah, tadi di kelompok kami juga mendiskusikan Bu, selain dari kami sendiri secara perusahaan fintech, kita juga ingin berkolaborasi gitu ya dengan pemerintah, dengan regulator gitu ya, juga kalau bisa juga dengan OJK gitu kan, dengan lembaga-lembaga yang uh, berkenaan dengan hal ini sehingga bisa menyediakan literasi keuangan dan juga campaign untuk Hmm. pengguna-pengguna lebih besar lagi kepada uh, user Gen Z yang mungkin belum menjadi user kami sehingga bisa jadi user kami. Seperti Oke. itu. Lalu yang keempat juga ada kita mau menyediakan fitur monitoring pengeluaran gitu ya Bu ya untuk Hmm. Hmm. Ini pelacakan menarik nih. anggarannya. Ada. Hmm. Yes, pelacakan anggaran user dan juga ini yang penting Bu, kita mau menambahkan fitur reminder tagihan proaktif. Nah, jadi kalau misalkan kita
analisa gitu ya. Gen Z ini kan mungkin sudah bekerja, tapi hanya saja perlu bantuannya untuk apa? eh, Semacam budgeting ataupun pos-pos pada saat gaji itu sudah diterima, sehingga dari fintech kami ber, ber eh, berpikir gitu ya bagaimana caranya supaya tidak lupa untuk membayar tagihan. Nah, reminder tagihan proaktif ini mulai diaktifkan bahkan sebelum tanggal gajian, Bu. Jadi Hmm. misalkan tanggal gajian tanggal 25 atau 30 atau tanggal 1 itu sudah mulai proaktif dijalankan misalkan 2-3 hari sebelum gajian, bertahap sampai dengan tanggal gajian seperti itu, sehingga dari sisi psikologis untuk user itu juga, wah saya ada tagihan nih, saya harus membayar tagihan tersebut pada saat nanti uang saya sudah masuk gitu kan, Hmm. sehingga mengurangi resiko tadi gagal bayar karena misalkan lupa atau ketinggalan tidak tahu kalau bulan ini tuh ada tagihan seperti itu. Hmm. Nextnya, oke, pencegahan resiko gagal bayar. Di sini kita ada 4 sih Bu ya, ada early warning system gitu ya. Jadi tadi saya juga udah jelasin soal deteksi potensi keterlambatan pembayaran gitu kan. Terus ada option restrukturisasi gitu, terus ada transparansi penuh untuk simulasi cicilannya yang tidak susah dan tidak bertele-tele dan tidak ada biaya yang hidden gitu ya Bu ya. Hmm. Lalu juga ada monitoring berkala. Oke, ini yang terakhir sih Bu. Kita juga mau meningkatkan fitur-fitur di perusahaan kami, yaitu dengan cara juga meningkatkan engagement dengan user, memberikan reward atau cashback buat pengguna yang disiplin, membayarkan tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, lalu juga ada semacam campaign baggage profil gitu, kalau misalkan udah melakukan pelunasan gitu ya. Dan ini juga untuk pembiayaan produktifnya kita mau berkolaborasi gitu ya Bu ya dengan uh, perusahaan uh, penyedia edukasi. Contohnya misalkan kayak uh, Revoyu seperti itu Bu ya, sehingga nanti untuk dana yang digunakan tuh nggak hanya dana konsumtif tapi juga dana produktif seperti pendidikan atau juga modal untuk usaha mereka. Seperti itu Bu untuk kesimpulan dari kelompok kami, dan ini referensi yang kami punya. Oke, thank you ya. Kelompok Terima 3 kasih Bu. jelas banget ya. Thank you. Oke, sekarang coba kita lihat tandingannya dari kelompok genap. Siapa yang mau? Untuk yang jadi OJK-nya atau regulatornya? Silakan. Nah, ada mau? Ya udah saya tunjuk deh. Kelompok 2, silakan. Silakan. Kelompok 2. Halo. Kelompok 2, halo. Kelompok 2, nggak ada. Orangnya nggak ada semua kelompok 2. Absen ya? Ya udah. Kalau nggak, kelompok 4 deh, silakan. Kelompok 4. Iya, Bu. Selamat Ya, malam. malam. Silakan. Yuk, yang jadi OJK. Dari kelompok 4, kami presentasinya belum jadi, Bu. Cuman kami sudah sempat diskusi karena cuma berdua tadi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Coba hasil Uh-uh. diskusinya apa? Jadi poin penting regulasi yang sudah diatur dari OJK itu adalah Mm-mm. syarat penggunanya itu usia minimal 18 tahun. Oke, Gen Lalu, udah masuk kan harusnya? ya, Tadi betul, 18 Bu. sampai 24. Oke. Ya, pencatatan kredit SLIK-nya itu wajib tercatat. Oke. Nah, lalu membuat manajemen resiko, yaitu perusahaan peminjam wajib memberikan notifikasi kehati-hatian terhadap nasabah. Hmm. Ya, jadi kalau dari regulasi, kami tadi berdiskusi ada penambahan yang seharusnya bisa dilakukan oleh para perusahaan peminjam. Jadi, Nah, penambahan regulasinya apa tuh kira-kira? satu, kami menyarankan ada red flag dari SLIK, Bu.
Jadi ketika peminjam sudah memiliki lebih dari 2 pinjaman pada 2 aplikasi, sudah diberikan red flag. Oke, oke. Jadi harusnya tidak dicairkan sama si ininya Uh, ya, apa namanya pay letternya ya, karena dia sudah red ya, flag ya. Oke. ya betul. Karena ini jika masih terjadi yang seperti sekarang, Bu, jadi bisa banyak registrasi, itu bisa menyebabkan tren yang terjadi sekarang pada Gen Z, yaitu gali lubang tutup lubang. Oke. Ya, tambahan mungkin, saya juga dari kelompok 4, Bu. Boleh. Poin yang pertama itu biasanya disebut sistem cooling off ya, antar penyedia. Jadi idealnya seluruh penyedia BNPL itu punya ya, integrasi yang cukup real time itu untuk mengecek nama dari si orang yang mengajukan ya Bu ya, sehingga orang yang sudah memiliki pengajuan lebih dari 2 platform itu bisa di red flag seperti itu Bu. Oke. Itu kalau, nah pertanyaan saya ini kita diskusi ya. Pertanyaannya, kalau dia kan udah pernah mengajukan. Kalau kalian misalnya kita dari sisi OJK nih, kan terkadang ada orang yang memang, yang tadi saya bilang, Genset belum pernah mengajukan sama sekali, tapi dia pertama kali mengajukan gitu ya, dan memang kebutuhannya dia memang tadi saya bilang, bukan untuk yang produktif lah. Jadi kreditnya itu adalah kredit konsumtif. Nah, tentu saja di OJK tuh belum ada nih sliknya. Dia belum tercatat karena dia baru pertama kali nih melakukan pinjaman. Nah, kan orang yang baru pertama kali melakukan pinjaman, karena tadi tuh perusahaan fintech kalau udah dijelasin ya, walaupun misalnya tadi ada scoring lah, terus dibilang ada lending responsibility dan lain sebagainya gitu ya, kan akan tetap masuk nih. Dia akan tetap masuk qualified-nya, memenuhi threshold-nya sehingga cair lah dananya gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang bahwa si genset ini beresiko untuk gagal bayar. Nah, kira-kira kalau case seperti itu, karena kita nggak, si OJK belum, si perusahaan fintechnya tuh udah istilahnya tuh belum dapat red flag-nya karena dia belum red flag. Nah, kira-kira tuh kalau dari sisi OJK tuh kita diskusi ya, apa yang bisa dilakukan kebijakannya untuk hal kayak gitu? Apa yang dicek? Ini juga bahan diskusi kami juga tadi, Bu. Untuk risk manajemennya untuk yang 18 tahun dan gagal bayar itu bagaimana? Jadi poin nomor 2-nya tadi hasil diskusinya adalah bisa menambahkan fitur parental consent, Bu. Jadi untuk usia di bawah usia produktif kerja seperti 18 sampai 22 tahun bisa menambahkan fitur parental consent di mana harus disertai persetujuan orang tua. Oke, bisa masuk. Sama ada lagi nggak kepikiran lain? Ada lagi nggak? Coba, ada lagi nggak? Karena tuh sangat mudah teman-teman. Lewat pay letter tuh sangat mudah. Beda banget sama, ada lagi. Coba, kira-kira apa? Sebenarnya 18, genset nih loh, 18 sama 24 ini udah bekerja loh teman-teman sebenarnya. Iya kan? Ini sebenarnya kita kan lagi belajar financial teknologi ya. Nah itu tuh sebenarnya kalau kalian bisa out of the box gitu ya, banyak hal yang bisa dilakukan sama AI itu sebenarnya. Kira-kira coba. Kita bisa memanfaatkan AI di sini. Ada yang kepikiran nggak? Yuk, kita sama-sama yuk. Apa ya? Ayo. Credit scoring AI, Bu. Credit scoring tadi udah dibahas sama si tim 3. Sebenarnya bisa dilakukan, ngerti nggak teman-teman tuh ya sebenarnya ya. Kalau ini kita berbicara tentang habitnya orang ya. Kita pakai Shopee Paylater deh. Kalau Shopee Paylater biasanya belanjanya di mana? Shopee. Di Shopee juga, oke. Di Shopee itu kira-kira Shopee bisa nggak tarik transaksinya dia? Bisa harusnya. Ada summary kan setiap bulan, bener nggak? Iya. Kebayang nggak kalau misalnya ada satu parameter
itu kan udah istilahnya tuh satu aplikasi ya, dimana sebenarnya kalau kita bisa rekap, dia bisa misalnya masukin slip gaji, karena balik lagi ya 1824 tuh usia produktif, udah dapet gaji. Kalau misalnya ada satu parameter yang dia masukin gajinya, lalu kita tarik data transaksinya, misalnya habitnya dia tiap bulan gimana, ketemu nggak antara plus sama minusnya? Dari behaviornya harusnya kelihatan ya, Bu, ya. Yes, Spendingnya yes, gimana gitu. betul, yes, correct. Dia surplus apa malah minus. Hmm. Nah, jadi itu bisa dilakukan tuh. Makanya kita belajar financial teknologi ya. Kalau misalnya teman-teman dia ada satu parameter misalnya yang dia tuh bakal input gaji segala macam. Karena kalau sekarang itu, makanya saya tadi tanya ya. Ini saya belum pernah make, tapi saya benar-benar gara-gara yang tadi saya bilang kejadian sama staff saya, akhirnya saya kayak ngulik gitu. Karena kan kalau maksudnya di banking, saya sebagai atasan tuh harus benar-benar bertanggung jawab sama staff saya, harus clear lah istilah staff saya gitu ya. Sampai saya tilikin, kamu gimana sih caranya dari awal, prosesnya segala macam, dan itu gampang sekali, nggak masukin apa-apa tuh secepat kilat, emang duitnya itu cair ke tempat kita. Mungkin teman-teman yang pernah make juga ngerasain ya, itu cepet banget beneran, dan saya tuh kayak miss juga ya, secepat ini ya gitu. Nah, apalagi misalnya kayak dia maksudnya bisa bayar lah segala macem, nanti kalau mau cair, jadi dia kayak kalau nggak salah tuh kayak punya plafon bisa make gitu ya. Nah, cuman yang tadi kan pasti tuh belanja di Shopee kalau ada satu parameter yang mematchkan antara berapa pendapatannya sama berapa istilahnya apa namanya tuh pembayaran atau transaksi yang dilakukan di Shopee. Dan kita di Shopee juga AI bisa dong analisa. Oh, ini tuh kebutuhan pokok kah atau emang barang-barang tersier yang dia beli gitu ya. Jadi ada primer, sekunder atau tersier yang dibeli, kan Shopee bisa mengelompokkan barang-barang tersebut. Yeah. Itu bisa dipakai sebagai salah satu parameter. Jadi let's say kalau ngelihat bahwa orang ini habitnya tuh belanja tapi income-nya nggak nutup. Misalnya nih secara transaksional dia di Shopee nih misalnya hariannya misalnya let's say dia in average ternyata spendnya 7 juta, gajinya cuma 5 juta, ya pasti minus 2 juta dong. Dan ini apalagi itu baru di Shopee. Ya dia kan tuh kayak punya yang lain segala macem gitu ya. Nah, itu tuh pasti akan minus 2 juta. Nah, itu sebenarnya udah jadi yang tadi dibilang, dikasih red flag tuh. Yang model-model kayak gitu harusnya fintech. Nah, itu. Kayak spending behavior analysis gitu ya pakai. Betul, betul. Nah, itu bisa nih buat fintech dikasih hal itu, karena tuh pasti yang kayak tadi Shopee Paylater pasti belanjanya di situ-situ juga sebenarnya gitu. Oke, ada ide lain nggak? Itu paling make sense sih, Bu, menurut saya. Ya, itu salah satu. Nah, sebenarnya tuh makanya kalian sebagai sisi regulator, makanya tadi saya kasih kasih waktu yang, kalau kalian sadar ya, tadi saya kasih waktu yang cukup lumayan istilahnya panjang biar kalian tuh mikirin kira-kira tuh kayak ini nih fenomena yang terjadi gitu ya. Kira-kira tuh kita bisa apa gitu. Karena apalagi sekarang ya teman-teman tuh eh, mudah sekali dengan AI. Makanya saya juga kadang ini tuh beneran AI gantiin apa enggak gitu ya. Sekarang itu saya cuman kayak misalnya saya punya di ini pakai Gemini tuh sekarang lagi ini loh teman-teman. Yang lagi maksudnya kalau saya bandingin ya antara ChatGPT sama Gemini gitu ya. Kayak Gemini tuh yang paling oke gitu. Sekarang tuh saya misalnya dapet tugas gitu ya. Saya cuma nge-prompt segala macam, saya kasih data buat grafik segala macam gitu. Kan secanggih itu, apalagi yang tadi saya bilang hanya untuk melakukan tadi benar. Jadi kayak spending analisisnya gimana segala macam gitu sih. Oke. Tapi thank you. Thank you ya diskusinya kelompok 4. Nice. Ya, terima Ada kasih, lagi, Bu. ada lagi yang mau Bu. ditambahkan? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Tadi kelompok 3 udah. Sekarang coba kita dengar lagi nih, ada strategi lain nggak dari mau kelompok 5 apa kelompok 1? Silakan. Yang mau duluan? Kelompok 5 atau kelompok 1? Udah, kalau nggak ada yang mau, kelompok 5 silakan. Ini teman-teman pada malu-malu ya, mau duluan ya. Silakan, kelompok 5. Kelompok 5? Kelompok 5? Nggak ada. Oke, berarti kelompok 5 sama kelompok 2 saya anggap absen ya. Oke. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1? Kelompok 1 juga nggak ada. Kelompok Halo? 1 belum siap, Bu. Hanya ada saya seorang, Bu. Oke, nggak apa-apa kalau mau misalnya
kita diskusi atau apa, ada pertanyaan atau apa yang kira-kira tuh tadi kepikirannya apa. Misalnya satu strategi juga nggak apa-apa. Nah, saya tadi kasih waktu lumayan cukup panjang loh. Ada yang mau dilempar misalnya ke forum gitu. Kelompok satu, kelompok satu, Mungkin yang lain dulu aja, Bu. kelompok 5, silakan. Kelompok 5, kelompok 5, halo, nggak ada. Oke, saya anggap absen ya. Kelompok 2, kelompok 5, sama kelompok 1. Hah? Yang mau siapa? Kelompok berapa? Saya dari kelompok 5, Ibu. Iya, boleh, silakan. Sebentar ya, Bu. Yuk, silakan. Boleh di-share ya, kelompok 5? Iya. Sudah keluar ya, Bu ya? Iya. Iya. Kita dari kelompok 5, Ibu, kita membahas strategi fintech untuk menjaga kesehatan finansial Gen Z. Menurut kita, latar belakangnya itu karena menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mengurangi risiko gagal bayar, Bu. Karena karakteristik Gen Z itu kan digital native atau konsumtif lifestyle ya Bu, mudah menggunakan pay later dan pinjaman oleh online karena akses yang begitu mudah, jadi membuat kita itu gampang untuk menggunakannya ya Bu, karena pendapatannya belum stabil sehingga tinggi tingkat gagal bayarnya. Tantangan fintech-nya itu meningkatkan revenue dan menekan risiko gagal bayar serta menjaga loyalitas penggunanya Bu. Strateginya, strategi utama perusahaan fintech itu satu menurut kami smart credit scoring, financial education di dalam aplikasinya, reminder dan early warning system, serta flexible payment system. Strateginya menekan risiko gagal bayar menurut kami yaitu dengan preventif strategi, monitoring, serta recovery. Strategi bisnis tetap bertumbuh melalui fintech tidak hanya mengandalkan bunga, melewati sumber pertumbuhan, subscription, kerjasama merchant dan cashback partner, serta cross-selling investasi dan asuransi, serta loyalty ekosistem. Dampaknya revenue lebih stabil, ketergantungan pada utang konsumtif berkurang, hubungan jangka panjang dengan user lebih kuat. Peran teknologi AI-nya yaitu dengan melakukan pemanfaatan AI dalam fintech yang deteksinya fraud dan transaksi abnormal, serta prediksi risiko gagal bayar, personalisasi limit kredit, dan rekomendasi keuangan sesuai perilaku user. Namun tetap perlu human oversight dengan mengurangi kebiasaan keputusan otomatis, bias keputusan otomatis, menangani kasus khusus pengguna, serta menjaga aspek etika dan empati. Jadi kesimpulannya, fintech perlu menyeimbangkan profit dan kesehatan finansial pengguna, edukasi AI, dan sistem monitoring menjadi kunci utama. Strategi yang sehat dapat mengurangi gagal bayar, meningkatkan loyalitas pengguna, serta menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang. Itu sih tadi Bu yang kita bahas bersama teman-teman Bu dari kelompok 5. Ya, oke. Tadi kita harusnya summary dulu ya, harusnya kelompok 5 ya. Oke. Jadi kurang lebih sebenarnya sama ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Saya kasih kesempatan lagi. Kelompok 2. Nggak mau? Kelompok 2? Oke. Kalau nggak kita langsung bahas ya. Oke. Jadi teman-teman yang tadi sudah saya
jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kita udah tadi dapat ide-ide gitu ya. Thank you ya teman-teman buat partisipasinya, kelompok yang berpartisipasi hari ini ya. Thank you karena kalian sudah istilahnya diskusi sama kelompok, sudah berpikir mengeluarkan ide-idenya untuk merangkum sebuah strategi gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk kalau kita bisa summary ya teman-teman ya, memang kembali lagi ya bahwa teknologi itu sekarang sangat memudahkan manusia memang ya. Jadi apapun serba instan segala macam. Cuman jangan sampai teman-teman ya, terutama maksudnya yang masih muda segala macam ya, teman-teman di sini tuh terjebak sama teknologi itu teman-teman. Jadi kalian sebenarnya juga harus bijak gitu ya. Tadi yang kalau balik saya cerita gitu ya. Karena instan ya, kadang kita nggak mikirin resiko ke depannya yang panjang. Makanya kita tuh serba salah nih sekarang gitu. Kita hidup di misalnya teknologi yang sangat sudah canggih, instan segala macam. Kadang kita saking sudah terbiasa gitu ya, untuk sesuatu yang instan kita nggak pikir jangka panjangnya gitu. Jadi ya that's why lah buat nanti gitu ya teman-teman, makanya teman-teman mungkin yang sudah berkecimpung di perusahaan teknologi atau kalian mau bikin satu aplikasi gitu ya, memang sangat penting sih yang memikirkan bahwa yang tadi misalnya kalau suatu aplikasi tuh harus ada user experience sama user interface ya. Jadi harus istilahnya orang tuh experience kayak kita tuh kayak tadi saya bilang cerita kayak copy paylater itu gampang banget ininya aplikasinya buat cairinnya gitu ya. Nah, cuman tetap harus dipikirkan resiko-resikonya gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dipikirkan strategi gimana resiko bisnisnya. Karena kalau misalnya si gensetnya itu gagal bayar, yang rugi juga perusahaan teman-teman sebenarnya gitu ya. Ya maksudnya ya karena itu adalah kredit yang tanpa jaminan. Dari sisi perusahaan, itu kalian itu nggak ada yang bisa istilahnya kalian tagih. Walaupun sebenarnya mungkin di awal tuh kalian udah yang bunga dia bayarin segala macam ya mungkin udah nutup gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga gitu. Bahwa kalian tuh sebagai perusahaan fintech tuh akan merugi juga karena kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi itulah gunanya dipikirkan satu strategi untuk mengurangi risk-risk tersebut, tapi nggak yang membatasi jalannya bisnis kalian. Jadi semua itu istilahnya ketemu di titik yang seimbang gitu sih. Oke, tadi saya bilang tuh beberapa strategi gitu ya bisa dipikirkan lah dari hasil tadi diskusi kalian. Oke, mungkin cukup teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Besok kan udah mau weekend ya, biar teman-teman bisa yang mau hangout, mau tidur cepat, karena saya udah lelah bekerja. Cukup teman-teman? Jelas? Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan saya tutup malam ini ya teman-teman. Thank you. Terima kasih, Bu. Selamat Terima malam. kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Malam, Bu.